Gila 4 tahun, cok, gila. Umur segini nih ributnya bukan gara-gara nafkah, gara-gara rebutan tas sekolah. Bapak jangan marah-marah. Penonton jangan emosi dulu. Nyalain sendiri abangku. Selamat datang di Coci TV, konten reaction berita viral dari sudut pandang orang Atsalal. Sehat bray? Gimana skincare, masih ada stok? Tapi konten ini bukan bahas kesehatan, bukan bahas kecantikan juga. Nggak mungkin konten kecantikan itu hostnya kayak Iguana Jamaika gini ya. Jadi ini tuh kontennya ngebahas berita-berita viral, terus nanti kita react begitu. Sesimpel itu sebenarnya. Nah yang baru nonton udah tahu kan ini konten apa ya. Oke, kalau gitu tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung let's go saja. Viral potret penonton rela nobar di kuburan demi dukung timnas U23. Laga timnas Indonesia versus Korea Selatan pada perempat final Piala Asia U23 2024 menyedot perhatian publik tanah air. Uniknya, ada supporter Indonesia yang nobar di kuburan. Video dari akun @ki_art memperlihatkan semangat kelompok bapak-bapak yang rela mencari sinyal hingga ke kuburan. Ekstrim ya, ini fusion antara nobar sama uji nyali gitu. By the way, tapi timnas U23 salut. 2 jempol, 4 jempol kalau perlu, luar biasa hebat. Walaupun di Piala Asia 23 cuman sampai semifinal, tapi kami bangsa Indonesia bangga sama kalian, salut sama perjuangan hebat kalian. Coach Sinteyong juga luar biasa bisa ngebawa timnas kita sampai sejauh ini ya, sejarah coy. Kita pertama kali ikut ikut Piala Asia U23 dan langsung nyampe semifinal, gokil. Daebak Coach Sinteyong, gak usah mikirin mendengarkan nyinyiran orang-orang di luar sana. Lanjutkan saja kinerjanya yang luar biasa ini. Daebak Opa Sinteyong. Viral, bocah 4 tahun lamaran di Madura, netizen melongo. Sebuah video dari akun X @liatajax memperlihatkan 2 bocah sedang melangsungkan prosesi lamaran. Anak perempuan yang diketahui berusia 4 tahun dilamar oleh anak laki-laki yang berumur 5 tahun. Peristiwa menghebohkan ini terjadi di Madura. Mas kawinnya Kinder Joy kali ya. Gila 4 tahun, cok, gila. Umur segini nih ributnya bukan gara-gara nafkah, gara-gara rebutan tas sekolah. Gua aja 4 tahun ngapain nih gua, Nat? Gua 4 tahun bisa modif motor Supra. Enggak. Umur 4 tahun gua apa sih, nonton Candy lah palingan ya. Tapi nggak tahu ya ini beneran terjadi atau cuman buat konten doang. Kalau emang beneran terjadi, nggak tahu, kita lanjut aja kali ya daripada mikirin yang kayak ginian. Video pengendara motor justru marah saat masuk jalur Transjakarta. Bapak jangan marah-marah, nanti kamu cepet tua. Ramai di media sosial video pengendara motor yang bikin netizen tidak habis pikir. Pengendara tersebut masuk ke jalur Transjakarta dan menghalangi laju bus. Jelas-jelas berbuat salah, dirinya malah marah ke sopir bus Transjakarta. Penonton jangan emosi dulu, tunggu. Kita tuh harus memikirkan segalanya tuh dengan positive thinking gitu, jangan negative thinking. Mungkin ya bapak ini tangan gue kenapa ngetril? Mungkin bapak ini warga baru di Jakarta, jadi dia tidak tahu bagaimana caranya Transjakarta tuh beroperasi. Jadi gini ya Pak, saya kasih paham nih ya Pak ya, biar bapak ngerti gitu. Jadi jalur khusus yang dibuat sebelah kanan itu, di sebelah kanan jalan itu emang dibuat untuk busway Pak. Nah, kalau lewat bawah tanah itu namanya MRT. Kalau yang lewat rel atas itu namanya kereta. Jadi nanti kalau Bapak ngeliat ada kereta di atas rel lewat, jangan dimarahin Pak. Itu emang job desk-nya dia. Momen viral laga Persija versus Persis Solo, Sultan Fajar ditawari nastar oleh penonton di stadion. Sebuah momen menarik terekam saat pertandingan Liga 1 antara Persija Jakarta versus Persis Solo di Stadion GBK. Beberapa penonton di tribun menawari kue nastar kepada pemain Persis Solo yang sedang pemanasan di lapangan.
Kelakuan lo Mido kelakuan lo. Ya iya paham ya, habis lebaran vibesnya masih lebaran, tapi kue nastar jangan lu bawa ke stadion juga. Nanti mak lu di rumah bingung kue nastar satu toples tuh pada kemana. Ya tapi ini epic banget sumpah. Horor, wanita ini bawa mayat ke bank untuk tanda tangan utang. Wanita di Brazil bernama Nunes membawa mayat pamannya ke bank. Dia mengklaim bahwa mayat tersebut akan menandatangani pinjaman bank dan menginginkan pinjaman sebesar 3.250 dolar AS. Karena merasa curiga, staf bank memanggil polisi untuk menangkap wanita itu di tempat. Nunes dituduh melakukan penipuan, sedangkan jenazah dibawa ke kamar mayat. Jadi gini bro, jadi Nunes ini bawa omnya ke bank, dibuat seakan-akan itu omnya masih hidup. Buat tanda tangan minjem duit di bank, padahal sebenarnya udah meninggal gitu ya. Ini yang serem trailernya sih, kebayang nonton horror live action, Bray. Let's go next. Kim Jong Un debut lagu perdana berjudul Bapak yang Bersahabat. Isinya puji diri sendiri. Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un merilis lagu perdananya berjudul Bapak yang Bersahabat atau Friendly Father. Namun, lirik lagunya jadi sorotan lantaran kebanyakan memuji diri sendiri, bahkan banyak mengulang namanya sendiri. Nyalain sendiri abangku! Ada abis 2014 kemarin nih Kim Jong Un menang Pilpres Korea Selatan 100% suara coy. Mungkin dari situ dia berpikir, bagaimana kalau aku mencoba bidang tarik suara, mungkin akan sukses. Ya mungkin aja ini akan menjadi ancaman buat Blackpink, BTS, hati-hati, Anda mendapatkan saingan baru dari Korea Utara. Terus untuk nih anak-anak SMA yang mau bikin pensi ya, mungkin ada keinginan untuk undang Kim Jong Un jadi guest star di sini. Sok silakan atuh. Baru hirup udara bebas 5 menit, residivis curanmor langsung diciduk Polsek Kudus Kota. Pria berinisial ZA bebas setelah menjalani masa hukuman selama 1 tahun akibat kasus pencurian sepeda motor di wilayah Gebog. Namun, baru keluar rumah tahanan selama 5 menit, dia kembali diciduk akibat kasus serupa yang dilakukannya di wilayah hukum Polsek Kota Kudus sebelum dirinya masuk bui. Selamat Anda bebas, tapi ini bukan bebas, lu cuman pindah lapas doang dari Gobok ke Kudus. Mamam, udah apes banget sumpah lu, siapa suruh maling. Lanjut lagi ya. Remaja bernama Rafa Mamonto dari kota Mobagu diamankan polisi gara-gara bikin konten berbau pornografi. Dalam video yang jadi viral, remaja laki-laki tersebut telanjang dengan backsound lagu Kita Bikin Romantis. Kita lihat videonya bersama teman-teman ya. Mataku pedih. Cowok kan ya? Cowok dong. Cowok tomboy apa? Nih deh, ini saran aja dari tante ya. Oh tante, saran aja nih, kalau mau bikin video kayak begitu, silahkan. Mau bikin video bugil sambil kayang pun ya monggo silahkan. Tapi disimpan aja buat pribadi aja, nggak usah di-share ke publik. Kalau di-share jatuhnya kena pornografi, COD-an kan sama polisi jadinya. Tuh, saran aja deh ya. Lanjut, ada apa lagi nih? Jakarta masuk top 10 kota dengan tingkat stres tertinggi di dunia. Ya resiko hidup di kota besar emang begitu sih ya, workflow semakin tinggi tapi gaji segitu-gitu aja. Terus cicilan di mana-mana nggak lunas-lunas, belum lagi harga di mana-mana naik. Sekarang tukang parkir aja deh dikasih goceng ngomel, bray. Tapi tetap diambil tuh goceng. Terus bagaimana caranya biar nggak stres? Solusinya adalah pindah ke desa, bertani kayak Harvest Moon. Nah, cakep kan? Viral, emak-emak ngamuk saat mobilnya digembok dishub dan ludahi petugas. Padahal parkir sembarangan. Ih, beracun gak tuh ludahnya? Komodo kali. Seorang emak-emak ngamuk tidak terima mobilnya digembok oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar. Mobil milik wanita berkerudung itu digembok karena parkir sembarangan dan membuat kemacetan. Tak hanya marah-marah, dia juga meludahi petugas. Gini ya, ngelihat ibu-ibu ngasih sen kanan beloknya kiri aja tuh udah bikin leher tegang. Ini apalagi yang kayak beginian. Biasanya nih, ibu-ibu kalau sudah terjebak dalam situasi seperti ini, kepepet kayak gini, tau nggak senjata andalannya apa? Biasanya deh, mereka nih bilang,
Suami saya polisi loh. Atau enggak, suami saya kapten loh. Kapten apaan? Kesebelasan. Bocah injak gas mobil listrik di pameran berujung tabrak dinding mall Kelapa Gading. Kok bisa? Sebuah mobil listrik yang sedang dipamerkan di Moi, Kelapa Gading, Jakarta Utara, menabrak tembok. Peristiwa ini diduga disebabkan oleh seorang anak kecil yang tidak sengaja menginjak pedal gas. Bukannya mobil display itu harusnya mesinnya dimatiin ya, Nat ya? Atau jangan-jangan si anak yang nyalahin nih? Ya gua nggak tahu ya, kita cari jawabannya dari netizen saja. Kita baca komennya. Mungkin anaknya punya ilmu seperti MacGyver, bisa menghidupkan mobil tanpa kunci. Kan mobil sekarang udah keyless Marisol, tinggal pencet doang gitu, nyala. Auto beli. Bisa jadi sih. Kan di etalase biasanya ada tulisan tuh rusak berarti membeli gitu ya. Tapi ini unexpected banget. Ini si keluarga ini jangan-jangan main ke mall niatnya cuma beli kopi kenangan doang, tapi pulang bawa mobil. Lanjut lagi komen ya. Yeay, beli mobil baru, kata istri. Anaknya dimarahin bentar, terus dipeluk. Sering-sering ya, Nak. Jangan sering-sering dong, ntar jebol semua dinding mall, bahaya. Lanjut yuk. Kocak, lepas dari kejaran warga, dua begal berpengalaman malah masuk rumah polisi. Dua pelaku begal, Rizky dan Ricky, ketiban apes saat melakukan aksinya. Bermaksud menghindari kejaran warga. Usai merampas motor di kawasan Pelaju, mereka malah tak sengaja masuk ke rumah seorang polisi bernama Nanang. Merasa curiga, Nanang bertanya kepada warga yang mengejar, dan akhirnya diketahui bahwa kedua pemuda tersebut adalah begal. Syukur. Udah keluar dari kandang macan Anda masuk ke mulut buaya. Mamam. Viral di medsos, pelamar kerja jadi korban pelecehan seksual. HR diminta foto pakai bra sampai diancam. Sedang viral di media sosial, seorang perempuan menerima informasi lowongan pekerjaan dari Human Resource berujung dilecehkan. Sang korban membagikan bukti screenshot percakapan dengan HR berinisial RC yang menghubunginya di LinkedIn. Ini chat dari HRD-nya. Bu, jadi mau coba ikut seleksinya kah? Bu, kan juga cantik tadi saya lihat. Kalau ukuran pip, Bu, berapa ya? Karena yang sebelumnya kecil-kecil sih, Bu. Waduh, ini udah mulai aneh nih. Sekretaris yang lama kan sangat seksi, Bu. Kalau bisa sama atau lebih. Baik, berarti belum sesuai ya, Pak? Hampir sesuai, Bu. Maaf, tanyanya agak sensitif ya. Itu pip, Bu, gede asli. Info aja, Bu. Sekretaris yang lama gede, Bu. Yang disensor kalian ngerti ya, apa ya? Lanjut. Kalau saya lihat foto Bu pakai bra aja boleh nggak? Kandidat yang satu lagi juga saya minta biar bisa saya nilai dan bandingkan. Belek singa. Bandingin gimana coba? Kandidat pertama nih, kayaknya dadanya terlalu mencong ke kiri, nih terlalu ke timur nggak cocok. Yang ini terlalu persegi panjang nggak cocok juga. Ini jelas oknum sih yang kayak gini. Rekruter asli yang bener-bener nawarin kerjaan nggak mungkin kayak gini nih. Buat yang kalian berjuang yang masih nyari kerja, semangat dan hati-hati sama modus kayak begini nih. Kalau ada rekruter yang kayak gini yang minta lo foto telanjang atau apa, kasih aja foto monyet. Berkendara mudik hingga 18 jam, warga ini malah lupa bawa kunci rumah di kampung. Aduh. Nasib apes menimpa seorang warga Malaysia. Pria bernama Pokdi ini baru saja tiba di Kuala Lumpur setelah pulang mudik dari Terengganu dengan menempuh perjalanan 18 jam. Begitu sampai, dia baru sadar bahwa kunci rumahnya tertinggal di kampung halamannya. Wah, ini bete banget, pasti asli sumpah. Kalaupun milih untuk balik lagi ke kampung, itu nggak mungkin dong. 18 jam coy, tua di jalan. Ini Pak, saran saya ada 3 nih Pak. Yang pertama, dobrak aja pintunya. Yang kedua, panggil tukang kunci. Yang ketiga, beli rumah baru. Kelakuan orang tajir Dubai, mobil mewah terendam, jet ski turun ke jalan. Banjir hebat di Dubai membuat mobil-mobil mewah terendam. Ketika mobil sudah tidak bisa lagi melintas di jalan, warganya justru menggunakan jet ski untuk bepergian atau sekedar bersenang-senang. Dubai, bro!
Jet ski di sana udah kayak Mio. Udah kayak Mio, banyak banget. Di sana udah nggak ada lagi tuh orang mandi pakai gayung bentuk love tuh, udah nggak ada. Beli ketengan Samsu di warung nggak ada. Di sana minimal ke warung tuh naik Rolls Royce. Last news for today, hujan duit 30 juta rupiah. Wanita ini jatuhkan uang dari helikopter ke pantai penuh turis. Influencer bernama Belle Ponciano menjatuhkan uang tunai senilai 30 juta rupiah dari helikopter ke kerumunan turis di Central Beach, Balneario Cambori. Para wisatawan berlarian dengan kaget karena uang kertas berjatuhan dari langit. Dulu ya waktu bocah, gua rasa kalian ada yang ngalamin juga deh, pasti suka teriak pesawat lewat, pesawat minta duit. Pas udah gede, gue jadi berpikir, ih tolol banget ya gue ngapain teriak-teriak gitu ke pesawat. Ternyata ada kejadian yang kayak gini. Terima kasih Bray sudah menonton. Terima kasih sudah ngebuang-buang kuota lu untuk menyaksikan konten berapa menit nih? Nggak tahu ya. Ya udah menyaksikan konten ini. Terima kasih sekali lagi. Semoga menghibur. Semoga memberikan refreshing di tengah kejenuhan kalian di kota metropolitan ini. Udah kebanyakan bacot. Jangan lupa subscribe aja kalau gitu. Pencet tombol jempol, nungging juga. Sampai ketemu di konten Coci TV berikutnya. Ciao.